Selamat pagi dari Tokyo, Jepang. Finally, aku ada di sini juga. Sebagai negara di urutan pertama yang paling ingin kudatangi, tentu ini akan jadi trip yang tidak akan pernah kulupakan. Kita tahu, momen pertama kali pasti akan penuh dengan cerita. Aku tidak sabar untuk menantikan itu semua. Sampai di Tokyo awal Februari, cuaca di sini tergolong dingin. Karena terhitung masih winter, jelas jaket tebal akan menemaniku kemana-mana. Setelah menaruh koper di hotel, aku berencana makan siang. Makanan Jepang, membayangkannya saja sudah membuat lapar. Pilihan dijatuhkan ke restoran Gyukatsu di Asakusa. Kita bisa menilai enak tidaknya restoran Jepang dari sepanjang apa antriannya. Dan restoran ini juga membuatku antri lama. Ternyata rasanya cukup sepadan. Tepat di depan restoran Gyukatsu ada kuil Buddha yang cukup ramai. Itu adalah kuil Sensoji. Aku masuk ke sana untuk melihat-lihat, sekaligus beli daifuku strawberry karena di sini juga ternyata banyak penjual makanan. Saat sore, waktunya pulang. Selama di Jepang, aku memilih untuk selalu pakai kereta. Meskipun butuh penyesuaian, tapi tak masalah. Rasanya menyenangkan berbaur dengan warga lokal. Karena menginap di daerah Shinjuku, makan malam hari itu juga hanya di sekitaran situ. Secara tidak sengaja aku menemukan ramen enak. Ini benar-benar penutup hari pertama yang menghangatkan. Keesokan paginya, dengan hati yang penuh semangat menyambut hari kedua, aku memutuskan untuk mengunjungi Tsukiji Fish Market. Tentu saja, selain mengisi perut dengan makanan, aku mau melihat rutinitas pagi-pagi warga Jepang, khususnya mereka yang ada di pasar ini. Ada penjual seafood, sepertinya cukup enak. Aku mau satu. Dari sana, aku berpindah ke Higuma Donuts, membeli 2 donat kayu manis dan segelas kopi, lalu duduk di bagian luar sambil menghirup udara segar pagi. Jalan kaki sebentar, sekarang aku sampai di Aoyama Flower Market. Selain menjual bunga, mereka juga menjual berbagai vas dan keramik. Niatnya, aku cuma ingin melihat-lihat, tapi beberapa vas cukup menarik perhatian. Aku juga membeli bunga mereka. Shibuya Sky. Apa jadinya ya kalau matahari terbenam negara ini disaksikan dari ketinggian langit Shibuya nanti? Tokyo terlihat kecil dari atas ini, tapi sama menakjubkannya saat kita melihat dari bawah. Aku suka melihat kota dari ketinggian. Itu membuatku mengerti sudut pandang yang lain. Sudut pandang burung-burung, awan, langit.
Pukul 5, matahari mulai turun. Semua orang menatap titik yang sama, titik oranye di ujung sana. Semua orang menjadi siluet-siluet indah. Disinilah aku berharap waktu bisa dihentikan untuk sementara. Tokyo seketika jadi warna-warni. Lampu mulai dinyalakan dan kota ini jadi terang benderang. Kota ini jadi terasa magical. Semua terasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Shibuya Crossing. Tempat ini nyata ternyata. Aku tidak sedang menonton film, membaca cerita atau mendengar kisah dari orang lain. Aku di sini melihatnya secara langsung. Baru 2 hari dan Jepang sudah berhasil membuatku membuktikan banyak hal. Di hari ketiga, hujan mengguyur Tokyo dengan caranya yang membuatku melihat kota ini semakin menarik. Lucu bagaimana cuaca bisa berubah hanya dalam semalam. Orang-orang pakai payung. Jalanan menjadi basah. Sisi lain Tokyo yang sendu pun terlihat. Hari ini aku akan berangkat ke Fuji Kawaguchiko untuk melihat Gunung Fuji. Setelah membeli tiket, naik bus selama 2 jam, akhirnya aku sampai. Sayangnya, hujan di Tokyo juga terjadi di kota ini. Aku tidak bisa melihat Gunung Fuji, bahkan dari titik paling strategis. Kuputuskan untuk mampir ke 7-Eleven karena lapar. Naik taksi menuju hotel. Mari kita pikirkan bagaimana caranya bersenang-senang di sini saat cuaca justru tidak bersahabat. Ruangan yang kutempati cukup nyaman. Mereka memberi welcome cookies berbentuk Gunung Fuji. Lucu. Sebenarnya, aku tidak punya itinerary pasti di kota ini, selain hanya melihat Gunung Fuji, bermain di danau di sekitarnya, dan sudah. Karena hari sudah sore dan tak banyak aktivitas yang bisa kulakukan di luar, jadi aku hanya akan stay di hotel saja, menonton TV, dan bersantai. Aku hanya berharap di hari keempat ini Fuji Kawaguchiko menjadi cerah. Itu dia. Meski sedikit tertutup awan, keindahan Gunung Fuji sudah cukup menakjubkan. Saatnya meletakkan kamera dan melihat objek ini langsung dengan mata. Khusus yang ini, aku tidak mau ada distraksi. Tapi sepotong pizza, bolehlah. Ternyata cerah tidak berlangsung seharian. Tepat saat aku memutuskan keluar, udara menjadi begitu lebih dingin. Dan secara tiba-tiba, salju turun. Ya, salju pertamaku di Jepang turun. Salju yang pertama kali kurasakan dalam hidup turun di Jepang. Rasanya seperti tidak nyata. Aku mulai merasa seperti ada di dunia yang berbeda. Dan walau tanganku menjadi kebas, jaketku basah, aku hampir tidak menghiraukan itu semua. Momen bertemu salju rasanya terlalu indah untuk tidak dinikmati setiap detiknya.
Kalau ada hal yang bisa mengintervensi, mungkin hanyalah perasaan lapar. Semangkuk tempura udon melesat ke meja. Tidak disangka, salju yang awalnya terasa manis menjadi salju yang setara badai. Jalanan penuh es, menjadi licin. Jarak pandang semakin kecil. Mereka menutup jalan, membuat kendaraan apapun tidak bisa bergerak, membuat rencanaku tercoret semua dan satu-satunya yang bisa kulakukan adalah pulang ke Tokyo. Di perjalanan kereta aku memandang keluar, pada semua objek yang menjadi putih karena salju. Aku tidak kecewa, sama sekali tidak. Hari kelima. Ini adalah hari terakhirku di Tokyo. Aku hanya akan berkeliling santai, melihat-lihat, dan banyak memperhatikan. Mungkin juga mampir ke toko kamera. Lalu pindah ke toko yang lain karena kota ini punya banyak pilihan. Dari sana, aku lanjut berjalan ke sebuah tempat yang sebenarnya lebih bernyawa saat malam datang. Tapi, karena aku cuma punya waktu sekarang, ya sudah. Tiba-tiba, aku sudah ada di kereta Shinkansen. Ya, hari ini aku akan berangkat ke Kyoto. Tidak lupa membeli Ekiben sebagai bekal karena warga lokal juga kerap membeli ini di perjalanan Shinkansen mereka. Rasanya sedih meninggalkan Tokyo, tapi aku juga mau lihat sisi Jepang yang lain. Sisi Jepang dari kota yang kalau saja bisa, aku mau tinggal di dalamnya. Bukan hanya sekedar datang, bukan hanya sekedar mampir, tapi tinggal. Ya, ini dia. Selamat datang di Kyoto. Lucunya, hal pertama yang kulakukan setelah menginjakan kaki di kota ini adalah datang ke Nishiki Market. Entahlah, mungkin aku hanya lapar dan mau makan. Di pasar ini banyak sekali makanan. Dari sana, aku lanjut berjalan untuk mengenal kota ini lebih dekat. Aku ingat seseorang pernah meliput bangunan unik di Kyoto dan aku mau melihatnya secara langsung. Ini dia, The Face House, rumah wajah. Cukup lelah memperhatikan semua sudut kota Kyoto, kakiku mengarah ke kedai kopi lokal di ujung jalan. Tempat ini cocok untuk istirahat sebentar. Aku suka interior mereka, membuatku merasa seperti di rumah. Sepotong cheesecake dan segelas americano diantar. Ya, itu pesananku. Kyoto adalah sebenar-benarnya gambaran di mana seorang Risa mungkin akan menghabiskan masa tuanya.
Mendeskripsikan mungkin hanya akan membuatku bingung mulai dari mana. Sore hari di Kamu River, suara air sungai, orang-orang lewat, ketenangan. Rasanya aku bisa duduk di sini seharian. Masih di Kyoto, hari ke-7 kuawali dengan berada di area Ninenzaka. Hari ini aku beragenda mengunjungi kuil-kuil yang ada di Kyoto. Karena sebagian besar kuil merupakan daerah turis, jelas aku akan selalu bertemu banyak orang. Tidak masalah, aku suka memperhatikan orang-orang di turis area. Wah, bunga sakura. Tidak lengkap rasanya ke Kyoto tanpa mencoba olahan matcha. Seperti yang banyak orang tahu, Kyoto, Jepang adalah salah satu daerah penghasil matcha terbaik. Aku pun menyempatkan waktu untuk mencoba dan ya, ini enak, otentik, gawat. Ini mungkin akan jadi standar untuk matcha-matcha yang lain. Hari semakin gelap, pengunjung satu dan yang lain sudah berganti. Tapi aku masih saja ingin lebih lama menikmati hari ini, melihat kuil yang lain, berjalan kaki melihat pemandangan. Mendadak rasanya jadi dramatis. Kota ini seperti memintaku untuk lebih lama tinggal, padahal faktanya besok aku harus pulang. Haruskah aku pulang? Haruskah aku meninggalkan Jepang? Waktu sudah berjalan lama tapi aku mengingatnya seperti baru saja kemarin. Ada banyak tempat yang kudatangi dan tidak masuk dalam tangkapan kamera. Aku sengaja. Berada di Jepang membuatku terjebak dalam situasi antara mendokumentasikannya atau enjoy menikmati momennya. Kupikir aku cukup fair untuk membuat dua hal itu terjadi bersamaan. Dan sekarang, realita harus membuatku pergi dari negeri ini. Naik kereta ke bandara, akhirnya trip Jepangku sampai juga di endingnya.